Seluruh informasi-informasi yang dibutuhkan terkait Al-Hunafa Boarding School bagi para orang tua, pendengar maupun pemirsa Roja. Dan tentunya Anda pun juga akan kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung lebih dalam lagi melalui layanan telepon atau pesan singkat di sesi tanya jawab yang dimulai sekarang. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543 untuk di layanan telepon. Ataupun pertanyaan pesan singkat Anda silakan melalui nomor yang sama akan tapi melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0218236543. Sudah ada beberapa pesan singkat yang masuk, akan tapi kita akan coba sapa terlebih dahulu di layar telepon untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Nah, silakan. Ya, terputus. Pertanyaan dari pesan singkat. Ini beberapa pertanyaan yang terkait dengan Al-Quran dan juga program Al-Quran Ustaz. Di antaranya Abu Fawas di Cilengsi yang mengaitkan berkaitan dengan pembiayaan dan juga beasiswa untuk siswa atau santri putra yang sudah memiliki hafalan sebelumnya 30 juz, kemudian ingin melanjutkan MA di Al-Hunafa. Dan pertanyaan dari yang lainnya pun juga menyampaikan, dan adakah kelas khususnya bagi santri yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz sebelum masuk ke pesantren ini? Silakan. Ini terkait sekolah tinggi berarti ya, Hunafa Quranik Institute ya? Melanjutkan ke MA. Oh, MA. SMA. Ada. Bisa? Iya, baik. Bismillah. Terkait dengan tadi mendapatkan diskon, tentu diskon tadi bisa didapatkan kalau memenuhi persyaratan dan tadi hafiz Al-Quran 30 juz. Apabila dia alumni dari MTS, tentu itu akan lebih diprioritaskan dan tentu nanti akan ada penawaran diskon yang lebih untuk alumni tersebut. Kemudian terkait dengan kelas khusus bagi yang sudah selesai, karena di kita sistemnya reguler, jadi memang ada halakoh tahfidz, juga ada kelas KBM gitu. Nah, di halakoh tahfidz itu akan terpisah. Memang mereka yang sudah memiliki hafalan yang mumpuni, maksudnya sudah bisa sampai mendapatkan sanad, nah itu nanti halakohnya memiliki pendamping khusus atau pengampu khusus yang benar-benar akan membawa santri tersebut layak sampai mendapatkan sanad-sanad seperti itu. Dan ada halakoh-halakoh lainnya, tentunya kita membagi halakoh tersebut sesuai dengan kemampuan para santri. Tidak hanya karena yang masuk kita ke Hunafa Boarding School ini tidak semuanya sudah hafiz Al-Quran. Jadi memang beragam. Jadi apalagi yang dari MTS tentu. Nah, nanti mereka akan dikelompokkan sesuai kelompoknya masing-masing. Dan bagi yang tadi sudah membawa hafalan dan sudah hafiz Al-Quran, tentu tinggal pengambilan sanad mungkin di situ. Ada halakoh khususnya bersama pendamping khususnya. Seperti itu, barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz Adam. Barakallahu fikum wa jazakumullah atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan bacakan pula di pertanyaan pesan singkat WhatsApp yang telah masuk berkaitan dengan sekolah atau yang akan melanjutkan di program MA yang sebelumnya di MTS Al-Hunafa juga. Apakah di sana ada program khusus untuk persiapan bahasa atau bisa langsung melanjutkan di kelas 1 MA. Berikut juga ada pertanyaan yang lainnya, mungkin bisa pula dijelaskan apakah berbeda antara yang melanjutkan dari MTS MA, MTS Al-Hunafa dan juga dari SMP ataupun MTS di luar Al-Hunafa. Silakan. Taib, untuk yang berasal dari alumni MTS melanjut ke MA, apakah akan ada kelas persiapan? Tentu jawabannya tidak ya. Jadi di Al-Hunafa Boarding School ini semua yang masuk ke MA itu langsung masuk ke kelas 10 atau kelas 1 SMA atau kelas 1 MA-nya. Baik itu yang dari luar ataupun yang dari dalam. Tentunya mereka semua akan masuk ke program awal. Jadi pembinaan, karena program di kita MTS MA itu tingkatan pembelajarannya berbeda tentunya. Walaupun dia sudah keluar dari MTS Al-Hunafa dengan memiliki kemampuan bahasa Arab, tentu di tingkat MA kita memiliki kapasitas lain dalam bahasa Arab untuk ditingkatkan. Jadi yang alumni pun ketika masuk ke kelas MA, mengikuti pembelajaran di MA dengan kapasitas yang berbeda dari ketika dia di MTS. Dan yang dari luar pun demikian, ketika masuk ke MA, dari luar MTS atau SMP, kemudian masuk ke MA kelas 10 di Al-Hunafa Boarding School, ketika masuk di dalamnya, mereka semua mengikuti kurikulum yang sama, program pembelajaran yang sama dengan setingkat MA.
Yang mana memang kita mulai dari dasar lagi. Pembelajaran bahasa Arab tadi diperbanyak. Jadi halakohnya tidak sebanyak mereka yang di kelas 11-12. Jadi mereka lebih banyak nanti pendalaman dulu di bahasa Arab. Seperti itu. Barakallahu fiik. Taib, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan atas informasi yang telah disampaikan. Berikutnya, silakan Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung. Beberapa pendengar ataupun pemirsa berupaya untuk menghubungi melalui layanan line telepon melalui aplikasi WhatsApp. Kami sampaikan bahwa untuk layanan line telepon Anda dapat menghubungi melalui telepon kabel di 0218236543. Adapun aplikasi WhatsApp hanya untuk pesan singkat saja. Baik, kita coba angkat. Apakah ada yang masuk di layanan telepon? Silakan. Ya, 6 terputus kembali. Berikut ada beberapa pertanyaan yang senada berkaitan dengan alumni. Yang pertama, kemana sajakah sebaran alumni yang saat ini sudah menyelesaikan pendidikan di MA, khususnya Al-Hunafa? Dan apakah di sana ada persyaratan semisal pengabdian sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya? Demikian, Ustaz. Nah, bismillah. Untuk alumni Al-Hunafa, ya, kita ada putra dan juga ada putri tentunya. Di kami, di Putra, ya, sebaran alumni alhamdulillah sudah cukup sampai di luar negeri, ya, perguruan tinggi di luar negeri, ada di Universitas Islam Madinah, kemudian juga ada yang di Turki, ada yang di tempat yang lain, ya, di Timur Tengah, ya, kampus-kampus Timur Tengah. Termasuk juga yang di di Indonesia, ya, ada yang di UI, ada yang di LIPIA Jakarta dan kampus-kampus lainnya. Ya, tentu ini sebagai kabar baik untuk kita semua, ya, bahwa di Al-Hunafa Boarding School menghasilkan alumni-alumni terbaiknya, ya, dalam ataupun di luar negeri. Kemudian apakah wajib pengabdian atau tidak, ya, untuk yang di Putra yang di Putra alhamdulillah untuk yang formal, ya, artinya berbayar mulai dari awal sampai akhir, ya, tidak ada keringanan biaya ataupun belum mendapatkan beasiswa, itu tidak ada kewajiban mengabdi, ya. Sedangkan untuk yang mendapatkan beasiswa, ya, di sana sudah ada kesepakatan bersama kedua orang tua bahwa setelah program beasiswa ini selesai nanti akan ada kewajiban yang mana kebermanfaatannya akan dirasakan oleh ananda sendiri, oleh orang tuanya juga, dan juga untuk kaum muslimin pada umumnya. Sehingga inilah kontribusi untuk umat dan juga seluruh kaum muslimin, insya Allah. Baik, jadi di sana ada beberapa program yang bisa jadi terdapat pengabdian bagi mereka para penerima beasiswa, begitu saja, atau keringanan biaya. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya dipersilakan pula bagi Anda para pendengar maupun pemirsa baik di layanan line telepon ataupun pesan singkat WhatsApp di nomor 0218236543. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya berkaitan dengan asrama ataupun kepengasuhan. Ustadz, sini ada pertanyaan untuk pembinaan santri, bagaimana peran musyrif untuk atau dalam mendampingi dan membina santri selama tinggal di asrama? Bagaimana pola pendampingan yang diterapkan dan apa yang diberikan dari kesantrian atau kepengasuhan ini untuk menjadikan anak-anak itu merasa nyaman dan betah menikmati proses kegiatan belajar di pesantren. Silakan, Ustaz. Taib. Nah, barakallahu fikum, terkait dengan pola kepengasuhan dari musyrif sendiri, memang Al-Hunafa Boarding School kita memiliki, karena kita boarding, jadi kita memiliki pembelajaran KBMC yang bersama asatizah dan di malam hari pengawasan bersama para musyrif di bawah kesantrian. Ya, para musyrif sendiri kita sudah di bawah kesantrian, mereka kita adakan pelatihan biasa di awal tahun untuk mereka melakukan bagaimana menjadi seorang musyrif, kemudian bagaimana cara mengasuh seorang santri. Kemudian setiap asrama kita memberikan 1 sampai 2 orang musyrif pendamping di dalam kamarnya, yang mana nanti musyrif-musyrif tersebut akan mengawasi kegiatan-kegiatan di luar jam KBM atau jam aktif para guru. Jadi mereka mulai menemani para santri memenuhi beberapa kebutuhan yang memang tidak bisa dilakukan oleh para santri tersebut. Dan di antara pola kepengasuhannya juga mereka yang memberikan pengajaran dalam bahasa Arab mufradat, yaitu kita setiap malam biasanya
di malam aktif kita ada pembelajaran bahasa Arab, pemberian mufrodat kepada seluruh santri. Nah, pemberian itu sistemnya per asrama, yang mana nanti para musyrif akan mendampingi dan juga menyimak bagaimana para santri menghafal, bagaimana para santri memahami bahasa Arab atau mufrodat tersebut. Dan juga di antara pola kepengasuhannya para musyrif adalah mereka mengadakan kumpulan 1 pekan sekali dengan memberikan nasihat-nasihat terkait dengan adab dan akhlak, kemudian masalah pergaulan secara antar mereka para santri dan bagaimana cara menjaga sikap dan yang lain sebagainya dari adab-adab Islam yang mereka terus salurkan setiap 1 pekan sekali. Dan itu nanti menjadi poin informasi yang akan diinformasikan kepada wali santrinya. Itu adalah kegiatan pekanan dalam pola kepengasuhan dari para musyrif. Dan juga dari dari kesantriannya itu selalu mengontrol kegiatan musyrif masing-masing. Jadi tidak hanya kesantrian itu diam di tempat, tapi dia selalu sekarang untuk memberikan pengarahan secara langsung kepada musyrif-musyrif kamarnya. Baik dari absensi kehadiran, kemudian controlling asrama, itu dilakukan oleh kepala kesantrian dan musyrif-musyrif yang melakukan controlling kepada santri-santrinya. Seperti itu, barakallahu fiik. Iya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya telah disampaikan. Masih di seputar kepengasuhan. Tadi mungkin pernah sempat disampaikan ya, atau perlu disampaikan kembali berkaitan dengan program perizinan dan juga apakah di sana ada penelponan untuk orang tua, khususnya bagi yang rumahnya jauh ya, barangkali di sana tidak bisa izin kecuali pulangnya saat liburan panjang saja. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, untuk penelponan dari pihak kesantria memberikan jadwal penelponan sepekan 1 kali. Tentu itu jadwalnya nanti akan kembali dari kesantrian melalui musyrif kamarnya masing-masing dengan HP dari milik pesantren yang mereka akan digilir dari setiap kamar, biasanya seperti itu. Nanti kita bisa ada beberapa kamar yang mereka masing-masing MTS sendiri, MA sendiri jadwal penelponannya. Jadi mereka sesuai dengan kamarnya masing-masing di bawah pantauan musyrif memiliki jadwal 1 kali dalam sepekan untuk berkomunikasi bersama wali santrinya. Itu di luar waktu penjengukan ataupun perizinan ketika mereka melakukan perizinan keluar ma'had. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik wa jazakumullah khairan. Kita berada di penghujung acara. Kita akan bacakan pula beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke penerimaan santri baru, Ustaz. Di antaranya tadi sempat disampaikan program-program atau potongan-potongan biaya. Secara singkat atau rangkumannya, apa yang didapatkan untuk para orang tua yang akan mendaftarkan pada saat ini, artinya di awal waktu. Kemudian di sini juga ada pertanyaan yang menyampaikan, Ustaz mohon pencerahannya untuk yang putra biaya 1,7 itu meliputi apa saja Ustaz ya? Syukran jazakumullah khairan. Syukur jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Barusan kita sudah sampaikan ya. Alhamdulillah ini adalah sebagai kabar baik untuk kita semua kaum muslimin ya yang ingin anandanya belajar di Al-Hunafa Boarding School. Apalagi di pertama ini, di gelombang pertama ya, kita membuka ataupun memberikan keringanan biaya ya untuk yang ingin mendaftar di gelombang pertama ini sebesar 20% dari biaya uang perlengkapannya. Ya, jadi jangan ditunda sampai nanti sudah tutup pendaftaran. Ya bisa jadi ini adalah waktu yang sangat singkat ya karena banyak kaum muslimin yang sudah menanti-nanti untuk mendaftar di Al-Hunafa Boarding School. Ya sehingga silahkan bisa disegerakan dan juga ini insya Allah adalah sebuah kebaikan untuk kita semua. Kemudian untuk biaya SPP ya kita mencakup di antara lain ada makan yang 3 kali sehari, kemudian juga termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, listriknya dan lain-lain. Ya tentunya ini membutuhkan biaya yang kembali kebaikannya yaitu untuk santri semua. Itu ya kebutuhan-kebutuhan pesantren, ya entah yang di asrama, entah yang di kelas ataupun di luar itu semua ya diambil dari biaya tadi SPP. Dan juga insya Allah untuk biaya SPP ini ya semoga ringan ya untuk seluruh kaum muslimin yang ingin bergabung di Al-Hunafa Boarding School. Ya semoga Allah mudahkan semua insya Allah.
Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang telah disampaikan, dan telah kita simak pula di layar kaca bahwa untuk para pendengar maupun pemirsa calon daripada orang tua santri yang akan memasukkan ke Al-Hunafa Boarding School dapat pula untuk mengakses website resminya di alhunafa.com. Nah, demikian Ustaz ya. Dan para pendengar maupun pemirsa Roja, kita sampai di penghujung acara kita di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam barangkali Ustadz, sebagai motivasi untuk para orang tua, mengapa mereka harus menyekolahkan di pondok pesantren? Apakah ada di sana dorongan-dorongan terkhusus untuk mereka? Dan tentunya juga khususnya untuk di pondok pesantren Al-Hunafa, apakah di sana juga ada hal-hal yang menonjol daripada pesantren-pesantren yang lainnya? Sebagai ikhtitam kita di sore hari ini, kami persilahkan Ustadz. Nah, bismillah. Ya, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Ya, untuk seluruh kaum muslimin, ya, kenapa ananda ataupun anak-anak kita perlu diberikan kesempatan untuk belajar ilmu syar'i. Ya, disebutkan di dalam hadis qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan ya kefakihan dalam urusan agama. Ya, pemahaman dalam urusan agama. Tidak lain dan tidak bukan, pemahaman terkait urusan agama ditemukan dalam dunia pesantren, dalam pendidikan dan belajar anak-anak di pesantren. Begitu juga dengan hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan juga mengajarkannya. Anak-anak santri di pesantren, mereka saat sedang di pesantren menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran. Hasilnya akan kita petik setelahnya. Mereka akan mengajarkan ilmu Al-Quran, yang mana ini adalah sebaik-baiknya manusia insya Allah yang nanti akan diberikan syafaat. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, sahibul Quran, penghafal Al-Quran, yang memahami Al-Quran dan juga beramal dengan isi Al-Quran, mereka akan mendapatkan syafaat kelak insya Allah di hari kiamat. Maka inilah dorongan untuk kita semua sebagai orang tua, pilihlah dan bijaklah dalam memberikan pendidikan untuk anak-anak kita semua. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan juga ikhtitamnya dari penjelasan Al-Hunafa Boarding School. Dan sebelum kita tutup juga, kami juga menyampaikan bagi Anda, Al-Hunafa juga membuka program institut yang di mana membuka jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir untuk gelar SAG, dan juga pendidikan agama Islam dengan gelar SPD. Demikian, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para asatidzah, Ustadz Sahrul, Ustadz Abdurrahman, Ustadz Adam, dan juga Ustadz Dr. Cecep yang telah menyampaikan berkaitan dengan program pembelajaran di pesantren Al-Hunafa Boarding School sebagai alternatif pendidikan yang baik untuk putra dan juga putri para pendengar maupun pemirsa sekalian. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ikuti kembali program talkshow pendidikan di waktu dan kesempatan berikutnya. Kami pun undur diri dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.